Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi semesta alam, dan seluruh apa yang ada di langit serta di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah pencipta seluruh jagat raya di dunia ini, dan semua itu diharapkan bisa menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam mencari kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran." Quran Surat An-Naml ayat 60. Dari banyaknya buah yang diciptakan oleh Allah, adakah di antara kalian yang mengetahui rahasia diciptakannya semangka? Untuk itu marilah kita membahas hal-hal tentang buah semangka yang mungkin bisa jadi renungan untuk kita tentang hakikat penciptaannya. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran dan takarannya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan sesuatu tidak asal buat saja, tetapi berdasarkan ukurannya dan tentu saja mengandung hikmah yang begitu besar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Hijr ayat 19. Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27. Jadi semua itu sudah ada ukuran dan takarannya. Bahkan air yang turun dari langit sudah ada ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 18. Ada kisah menarik penuh hikmah yang bisa dijadikan bahan renungan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu sesuai kadar dan ukurannya? Suatu hari seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Kenapa buah semangka tumbuh pada pohon yang batangnya kecil? Bukankah batang yang kecil itu tidak seimbang dengan buah semangka yang berukuran besar?" Sang anak melanjutkan, "Lalu kenapa batang pohon kurma berukuran besar dan tinggi padahal buahnya kecil?" Ketika sang ayah belum sempat menyampaikan jawaban, tiba-tiba sang anak yang tengah berada di bawah pohon kurma itu kejatuhan salah satu dari buah kurma. Kemudian saat sang anak masih melihat ke atas arah asal jatuhnya buah kurma, sang ayah berujar, "Itulah hikmahnya. Allah maha tahu. Untung yang jatuh tepat di kepalamu tadi bukan buah semangka." Begitulah cara Allah, selalu ada pengajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai makhluknya yang memiliki akal dan pikiran. Dia menciptakan semesta dan isinya agar kita semakin mendekatkan diri dan butuh hanya kepadanya. Berbicara mengenai buah semangka, dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kita kepada sifat yang sangat menarik tentang apapun, termasuk dengan beragamnya buah-buahan yang seringkali dikonsumsi. Ternyata ada sebuah rancangan yang begitu sempurna di balik keragaman itu yang Allah rincikan secara jelas dalam Al-Quran. Dan Dia menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 13. Buah-buahan yang diciptakan Allah tumbuh dari tanah yang sama dan disirami dengan air yang sama, tetapi semuanya tumbuh dengan beraneka ragam yang sungguh benar-benar memesonakan. Lalu semangka, buah yang berair ini sekalipun tumbuh dari tanah yang kering dan dapat berbuah tepat pada musim saat orang mulai memerlukannya, yaitu pada musim panas. Allah menyediakan buah semangka ini untuk mereka sebagai pengganti air bagi yang kehausan, sehingga tabiat manusia selalu menunggu kehadirannya. Seandainya buah musim panas datang pada musim dingin, tentu kurang disukai dan justru kita tidak merasakan nikmatnya. Semua ciptaan Allah tidak lepas dari hikmahnya. Ketika kita perhatikan tumbuhan, semangka dan semacamnya, kita melihat buah yang besar. Tumbuhannya menjalar di atas tanah, ditopang oleh bumi. Mengapa seperti itu?
Inilah hikmah sang penciptanya, karena ketika tegak, sebagaimana tanaman yang lain, tentu tidak akan mampu membawa beban berat buahnya, sehingga tangkainya patah sebelum tua dan masak. Maka hikmah penciptaannya menjadi tumbuhan tersebut membentang di atas bumi, agar bisa meletakkan buahnya di sana, kemudian ditopang oleh bumi, sehingga tangkainya yang kecil dan lemah tidak menanggung beban tersebut. Dari beberapa jenis buah, ternyata buah semangka juga merupakan buah yang disukai oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW pernah mengambil kurma muda dengan tangan kanannya dan semangka dengan tangan kirinya, dan makan kurma muda dengan semangka. Itu buah-buahan yang paling beliau sukai. Hadis riwayat At-Tabrani. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah makan semangka dengan kurma. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Abu Dawud menambahkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, kami memecah panasnya kurma muda dengan dinginnya semangka, dan dinginnya semangka dengan panasnya kurma muda. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi menuliskan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Ali, rajinlah memakan buah semangka, karena airnya dari surga dan rasa manisnya adalah rasa manis surga. Setiap hamba yang memakan satu suap saja buah ini, Allah memasukkan ke dalam perutnya 70 macam obat dan mengeluarkan dari perutnya 70 macam penyakit. Untuk satu suap, Allah mencatat untuknya 10 kebajikan dan menghapus darinya 10 keburukan dan mengangkatnya 10 derajat. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah surat As-Saffat ayat 146. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Beliau bersabda, labu dan semangka adalah buah dari surga. Ibnu Abbas mengatakan, semangka adalah makanan, minuman, dan tanaman harum, mencuci kandung kencing, membersihkan perut, memperbanyak air punggung, membantu bercampur, mencerahkan kulit, dan mengatasi kelemahan. Menurut Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan semangka dalam hadis ini adalah semangka berkulit hijau. Buah ini lebih cepat dicerna oleh lambung dibandingkan mentimun dan lebih cepat bercampur dengan makanan yang ada dalam perut. Kata Ibnu Qayyim, semangka sebaiknya dikonsumsi sebelum makan. Para dokter juga telah menjelaskan bahwa mengkonsumsi semangka sebelum makan dapat mencuci perut dan menjauhkannya dari penyakit. Dalam memilih semangka, kiranya juga dapat mengutip perkataan Abu Misar Al-Ghazani, ayahku apabila membeli semangka suka berkata, wahai anakku, hitunglah garis yang ada di dalamnya. Jika satu, maka dia diciptakan untuk menjadi manis. Semangka adalah tanaman musim panas tahunan dari kelompok labu-labuan yang tumbuh merambat. Awalnya semangka tumbuh di India dan Mesir, kemudian berpindah ke negara-negara sekitar Laut Mediterania. Warna merah pada buah yang berasa manis dan berair ini menandakan tingginya kandungan likopen, salah satu komponen karotenoid seperti halnya beta-karoten. Oleh karena itu, makan semangka merah lebih disarankan ketimbang semangka kuning. Ben Caugangmu mengatakan bahwa semangka bisa menghilangkan rasa haus dan panas, menyembuhkan tenggorokan yang kering dan menyakitkan, membantu buang air kecil, baik untuk sembelit, dan mengatasi kecanduan alkohol. Bagian semangka memiliki manfaat untuk kesehatan seperti kulit buah semangka yang dingin dan manis, mampu mengobati tenggorokan yang bengkak dan apoteosis, dan juga biang keringat. Akar dan daun semangka dapat digunakan untuk mengobati diare dan radang usus. Selain itu, benih semangka memiliki sifat hangat dan baik untuk memproduksi air liur dalam mulut yang bermanfaat bagi paru-paru dan usus. Buah yang terdiri dari 92% air dan 8% gula ini mampu membuat kulit tampak lebih muda hanya dengan 2 cangkir jus semangka setiap hari. Tingginya kandungan likopen dalam semangka yang berfungsi sebagai sinar UV mampu mengurangi resiko kerusakan kulit akibat matahari sampai 40%. Bagi yang memiliki masalah tidur, dapat mengkonsumsi semangka beberapa iris setelah makan malam. Kita dapat memperpanjang tahapan tidur hingga 27%. Buah ini mengandung karbohidrat polisakarida yang mengurangi pengeluaran serotonin dalam tubuh. Ketika kadar serotonin meningkat di malam hari, otak akan kurang sensitif terhadap rangsangan yang mengganggu. Al-Baghdadi mengatakan semangka hijau bersifat dingin dan basah, sementara semangka kuning bersifat panas. Namun semuanya bermanfaat sebagai diuretik melancarkan pencernaan. Daging semangka dapat menghilangkan bintik-bintik di wajah dengan cara digosok. Jika selama ini sebagian pria mengandalkan Viagra yang dijual bebas di pasaran, maka kali ini waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Para pria bisa beralih pada Viagra alami, yakni semangka.
Semangka mengandung vitamin B6 yang digunakan untuk mensintesa dopamin, sehingga semangka mampu meningkatkan energi. Seporsi semangka setiap hari dapat meningkatkan energi hingga 23%. Kandungan magnesium pada buah ini membantu pembentukan adenosin trifosfat pada tubuh. Seperti baterai yang diisi ulang, bahan bakar seluler nukleotida ini berfungsi menyediakan energi sepanjang hari. Buah ini dikemas dengan asam aminositrulin yang diubah tubuh menjadi arginin. Arginin mempercepat pengiriman sel darah putih ke bagian yang terluka dan mempercepat pertumbuhan jaringan kulit sehingga dapat membantu luka dan masalah kulit lainnya sembuh lebih cepat. Selain itu, arginin mampu memberikan efek seperti Viagra. Arginin meningkatkan nitrat oksida yang meregangkan pembuluh darah. Efek dasar yang sama seperti Viagra, yaitu dapat mengobati disfungsi ereksi dan mudah mencegahnya. Ekstra oksida nitrat dapat membantu mengobati angin duduk, tekanan darah tinggi, dan masalah kardiovaskular lainnya. Seorang direktur Fruit and Vegetable Improvement Center bernama Bimu Patil menyatakan, semangka bisa saja jadi Viagra natural berkat kandungannya yang kaya akan asam amino bernama citrulline. Citrulline akan berubah menjadi asam amino bernama arginin saat dikonsumsi. Ini adalah pemicu nitrat oksida, dan nitrat oksida akan membantu memperlebar pembuluh darah. Fungsi citrulline terbilang sama dengan Viagra, yakni melemaskan dan memperlebar pembuluh darah ke organ vital atau penis. Aliran darah yang lancar ke penis membuat pria dapat ereksi dengan maksimal. Sementara itu, Irwin Goldstein, editor di Journal of Sexual Medicine, menyarankan pria untuk menyantap semangka untuk meningkatkan performa di ranjang. Studi yang dilakukan All India Institute of Science New Delhi menunjukkan fungsi lain pada Lycopene yang dapat meningkatkan jumlah sperma dan mempercepat gerakannya. Percobaan pada 30 orang pria tidak subur berusia 23 sampai 45 tahun yang diberi 20 mg Lycopene 2 kali sehari selama 3 bulan. Hasilnya menunjukkan peningkatan jumlah sperma, struktur sperma membaik, dan peningkatan pergerakan sperma. Dari 30 responden tersebut, 6 diantaranya berhasil menghamili istrinya. Namun, para pria perlu memperhatikan bahwa semangka memang memperlancar aliran darah ke penis seperti Viagra. Namun, ia tak benar-benar bisa jadi Viagra, sebab ada persoalan lain yang menyebabkan pria mengalami gangguan fungsi ereksi, antara lain kerusakan saraf atau bisa juga adanya masalah dengan pasangan. Oleh karenanya, memperlancar aliran darah bukan satu-satunya jalan untuk menyembuhkan gangguan fungsi ereksi. Segala ciptaan Allah adalah tanda kemampuan dan kekuasaan Allah yang tiada terbatas. Beberapa di antaranya mengandung obat untuk umat manusia. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul At-Tib An-Nabawi, Allah menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan semua penyakit tersebut. Namun pengetahuan terhadap obat-obatan tersebut tidak disingkapkan di hadapan umat manusia. Hasil penelitian terkini mengungkapkan bahwa semangka sangat efektif untuk melawan tumor kanker, seperti halnya tomat, karena mengandung bahan-bahan alami antioksidan yang dapat melawan aktivitas radikal bebas dan membantu sel-sel tubuh tetap sehat. Para peneliti menegaskan bahwa Lycopene antioksidan yang terdapat pada tomat, rambutan, dan jambu merah juga terdapat di dalam semangka. Antioksidan semangka sangat terkonsentrasi dan memiliki kemampuan untuk membunuh kanker. Selain itu, Lycopene yang terkandung dalam semangka telah diteliti dapat mencegah kanker, khususnya kanker prostat, kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker usus besar. Para peneliti telah mencari tahu lebih banyak tentang manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dari semangka. Dan yang mengejutkan adalah biji semangka ternyata juga bisa bermanfaat untuk kesehatan. Biji semangka kaya akan nutrisi, vitamin, dan serat yang tinggi. Sebut saja asam lemak, protein esensial, vitamin B seperti tiamin, niacin, foliat, dan mineral seperti magnesium, kalium, besi, seng, fosfor, tembaga, serta sumber kalori. Jenis biji ini memiliki lapisan luar yang keras sehingga harus dikunyah sebelum menelannya untuk mendapatkan kandungan gizinya. Biji semangka juga mengandung serat makanan yang penting untuk saluran pencernaan yang membantu dalam kasus parasit pada usus serta untuk perawatan pasien yang menderita hepatitis dan peradangan dalam tubuh. Untuk mengambil keuntungan maksimal dari biji semangka, kita perlu memasaknya, menggilingnya, atau memanggangnya. Caranya dengan mengambil 20-30 biji semangka, aduk dan rebus selama 15 menit dalam 2 liter air.
Kandungan magnesium dalam biji semangka bisa membantu menjaga jantung. Selain itu, biji semangka bisa digunakan untuk menghindari hipertensi. Manfaat lain yang bisa didapat dari biji semangka adalah mencegah penuaan, mencegah jerawat dengan mengoleskan minyak biji semangka, memperkuat rambut, dan pemulihan tubuh setelah sakit. Menurut Al-Baghdadi, bijinya dapat menghancurkan batu ginjal dan kencing batu. Ia juga mempunyai nilai gizi yang tinggi. Bijinya mengandung lemak 43%, protein 27%, dan gula 15%. Biji semangka dapat digunakan sebagai pencahar dan penambah tenaga dengan cara dibakar dicampur kacang-kacangan. Namun berlebihan mengkonsumsi semangka setelah makan dapat menghambat pencernaan. Oleh karena itu, sebaiknya dikonsumsi beberapa menit setelah makan. Itulah Allah yang menguasai seluruh alam. Dia sudah mengadakan semua zat makanan bagi makhluk hidup dan menciptakannya sedemikian rupa, sehingga rasa, bau, dan kegunaannya masing-masing bervariasi secara mengagumkan. Hal ini mengungkapkan betapa kekuasaannya dan kemampuan seni yang tak ada bandingannya dalam penciptaan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.